Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali membahas faidah-faidah yang terdapat dalam tafsir surah Al-Baqarah, yang mana kita sudah memasuki ayat yang ke-154, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang berperang, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, akan tetapi mereka senantiasa hidup, namun kalian tidak menyadarinya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya wa huwallazi qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Maksudnya orang itu berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu agung, tinggi, agar agama Allah ini mulia adanya. Kemudian disebutkan dalam ayat tadi, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Fa in qala qailun kaifa naqulu amwatun wa qad matu. Maka bagaimana kita mengatakan mereka itu tidak mati pada hakikatnya mereka wafat? Fal jawab, maka dijawab di sini artinya la taqulu amwat mautan mutlaqa dunal maut allati huwa mufaraqatur ruh lil jasad fa hada mawjud. Maksudnya janganlah kalian mengatakan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, maksudnya mati secara total. Mati secara total. Adapun mati dalam pengertian berpisahnya ruh dari jasad, jelas itu terjadi pada mereka. Buktinya kalau itu tidak terjadi, maka tidak mungkin kita menguburkan jasad-jasad mereka. Dan tentulah mereka akan terus ada, makan dan minum. Tetapi yang dimaksudkan janganlah kalian mengatakan mati, artinya mereka hilang sama sekali, lenyap sama sekali dari alam semesta ini, atau pengertiannya di alam manapun. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Dan pengertian hidup di sini adalah hidup di alam barzakh. Hidup di alam barzakh. Karena tentu kita mengetahui orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya hari pembalasan menganggap ketika seorang itu hidup di dunia itulah hidupnya
satu kali. Ketika mereka mati sudah tidak ada lagi kehidupan yang lain setelah kematian dunia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang siapapun, termasuk hal ini Allah ingin membantah orang-orang yang tidak beriman kepada adanya alam kubur, adanya alam akhirat, membantah mereka bahwa sesungguhnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, ingin agama Allah itu tegak, mereka ketika matinya di dunia itu tidak hilang sama sekali, tetapi mereka hidup dan hidupnya di alam barzakh. Hadhihi hayatun ghaibiyatun. Tentulah ini ada kehidupan yang gaib. Kita tidak tahu bagaimana bentuk keadaan hidup mereka di alam kuburnya. Tentu kehidupan mereka tentu jauh lebih baik daripada hidup di dunia. Di alam kubur mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala matinya kan syahid. Maka ketika mereka hidup di alam barzakh, tentulah kita mengatakan mereka mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dan tentu kalau namanya nikmat kubur tentu jauh lebih baik daripada nikmat dunia. Mengapa? Nikmat dunia itu ada batasnya. Kita merasakan nikmat dunia pasti bersama dengan itu kita juga merasakan kesusahan di dunia. Pasti itu. Contoh misal, salah satu nikmat dunia itu nikmat makanan yang lezat. Makanan yang lezat. Tapi apakah ketika makan itu terhidang, otomatis kita bisa merasakan nikmat tersebut? Belum tentu, kecuali apa yang Allah takdirkan. Coba ketika terhidang makanan lezat, orang kan jadi huntu coba. Bisa enggak merasakan nikmat yang lezat? Padahal nikmat itu, makanan itu sudah depan mata kita. Kari am begitu, enggak bisa. Atau ketika kita merasakan mencoba makanan tersebut, kita bisa merasakan nikmatnya mungkin setengah piring. Ketika satu piring udah gemul dalam keadaan kekenyangan, kita masih bisa enggak merasakan nikmatnya? Berhenti. Ketika sudah sangat kenyang, tuh makan senak apapun tidak akan mungkin kita bisa nikmati lebih jauh. Belum lagi efek dari makanan tersebut. Pada sebagian orang, makanan yang sangat enak, lezat itu berefek pada kesehatan kan? Terutama ketika umurnya semakin bertambah. Jadi apa perbedaan antara anak muda dengan orang yang sudah tua dalam menghadapi makanannya? Bedanya kalau anak muda makannya pakai otot, orang tua makannya pakai otak. Gitu. Anak muda sahabak orang tua mikir, entong mah kolesterol, darah tinggi, asam urat, mikir gitu. Jadi nikmat yang ada di dunia terbatas. Tapi lihat nikmat yang dalam kubur. Tentu nikmatnya pasti lebih baik, cuman kita tidak bisa menggambarkan apapun karena Allah dan Rasulnya, Allah tidak mengabarkan kepada Rasul kita SAW bagaimana hakikat kenikmatan hidup orang-orang yang mati syahid itu di alam kubur mereka. Kemudian Allah mengatakan walakin la tash'urun. Akan tetapi kalian tidak menyadari. Maksudnya tidak menyadari apa? La tash'uruna bihayatihim. Kalian tidak menyadari bahwa mereka itu hidup. Itu. Mereka itu hidup. Hanya saja tentu kita tidak mengetahui hakikat hidupnya mereka di alam barzakh itu seperti apa. Maka ayat ini Al-Baqarah ayat 154 ini memberikan beberapa faidah. Faidah yang pertama, an-nahyu 'anil qaul bi anna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal yashmalul qawla bil qalbi wa huwa al-i'tiqad wal qawlu bil lisan wa huwa an-nutqu. Ayat tersebut berisi larangan untuk mengucapkan bahwasanya orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati, baik ucapan lisan atau ucapan hati berupa keyakinan. Jadi bisa jadi orang tuh diem, tapi
dia punya pandangan orang yang udah mati itu terbunuh jalan Allah, udah selesai. Ya, seperti itu. Maka ini terlarang berdasarkan ayat ini. Faedah yang kedua, at-tanbih 'alal ikhlas fil qital. Ya. Berisi at-tanbih. At-tanbih itu mengingatkan, peringatan untuk mengikhlaskan ya niat di dalam peperangan. Karena Allah mengatakan fi sabilillah. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah. Maka ada lafaz di jalan Allah menunjukkan ya tersisip pesan untuk mengikhlaskan niat dalam berperang. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Nabi SAW suatu hari pernah ditanya tentang adanya seseorang yang dia itu niat berperangnya ya ada 3. Yang pertama, niat berperangnya ingin menampilkan bahwa dia adalah orang yang pemberani dalam perang. Ya, tesian karena maut gitu. Tidak takut mati. Ya, maju pokoknya. Ada lagi yuqatilu hamiyatan. Ya, dia berperang karena ingin membela kelompoknya. Ya. Dan ingin menghancurkan kelompok lawannya. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Yang ketiga adalah mereka yang berperang karena riya, ingin dipuji oleh orang lain. Maka kemudian orang ini bertanya, ayu dzalika fisabilillah. Dari 3 contoh ini, mana yang mereka termasuk berperangnya itu di jalan Allah? Maksudnya ikhlas karena Allah, ingin memuliakan dan menegakkan agama Allah. Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa fisabilillah. Siapa yang berperang agar agama Allah ini menjadi tinggi, menjadi mulia, maka itulah kategori orang yang berperang di jalan Allah. Ya, jadi sudah tidak lagi membawa untuk kepentingan pribadinya, ya, agar ingin dipuji manusia, agar dikatakan dia ya pemberani. Bukan lagi untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, menganggap kelompoknya itu lebih baik daripada yang lain, tidak. Ya, dikatakan seseorang itu ya berperang di jalan Allah ketika yang dia hanya ingin usung adalah agar agama Allah itu menjadi tegak, berdiri, mulia, ya, dan agung di dunia tentunya. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya, beliau memberikan penekanan, hadhihi mas'alatun muhimmatun. Ini perkara yang sangat penting. Penting banget, ya. Mengapa? Li'anna katsiran minan nas qad yaqsudu anna hadha jihad fayakhruj. Ya. Karena banyaknya orang kadang-kadang dia meniatkan bahwa ini adalah jihad, inilah jihad semata, dengan hanya mengatasnamakan ini jihad semata, lalu dia keluar, ya, karena dia tahu ini adalah jihad, ini adalah berperang melawan musuh Allah, hanya sebatas itu tok, ya. Akan tetapi, ya, dikatakan, ya, jihad yang Allah bila kemudian dia merasa tidak sekedar apa ini jihad berperang melawan musuh, ya, tetapi sampai dia menghadirkan dan dia merasa bahwa ini berada di jalan Allah, ini adalah media yang akan menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya semata-mata teropinikan ini jihad, hanya terkesima,
ya, dengan kata jihad saja. Ya. Maka diingatkan oleh Syekh Utsaimin, hendaklah ya, dia harus menghadirkan perasaan dalam hatinya bahwa ini adalah media jalan untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faedah lanjutan dari ayat ini, isbatu hayati syuhada, menetapkan kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tapi tadi ya, maksudnya hidup adalah hidup di alam barzakh. Dan la tumasilu hayata dunia, tentu maknanya hidup di sini tidak sama dengan kehidupan dunia, bahkan bal hiya ajallu wa a'zamu la ta'lamu kaifiyataha, la na'lamu kaifiyataha. Dan kehidupan di alam barzakh ini lebih mulia, lebih agung, ya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Yang jelas itu pasti lebih baik kehidupan di alam barzakh daripada kehidupan di alam dunia. Faedah lanjutan dari ayat tadi, anna thawab Allah Subhanahu wa ta'ala lil 'amil ajal wa a'la, bahwa pahala, ganjaran, balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beramal itu ajallu wa a'la, itu lebih mulia dan lebih tinggi. Ya. Yang demikian itu contohnya di sini, ya, orang yang mati syahid. Ya. Anna syahida arada nafsu lil mauti ibtigha sawabillah. Orang yang berperang kemudian dia mati syahid, maka dia menyetorkan nyawanya. Dia menyodorkan nyawanya, dia mempertaruhkan nyawanya dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah. Fa'asabahullah, maka Allah balas. Karena niat yang ku cari pahala dari Allah, Allah berikan balasan itu kepada mereka. Yaitu apa? Allah jadikan ya mereka yang mati dalam dunia, Allah tetap jadikan dia hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Ya, makanya Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat 169, inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu orang-orang yang mati syahid, ya, di alam kuburnya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu berada di sisi Rabbnya dalam keadaan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu rezeki Allah yang Allah berikan kepada orang-orang mati syahid di alam kubur mereka tentu pasti lebih baik, lebih sempurna daripada rezeki yang mereka dapatkan di dunia. Ya. Dan faedah yang lain ya tentulah menetapkan adanya kehidupan di alam barzakh, ya, kehidupan di alam barzakh. Ya, ketika tertetap dalam hadis Nabi SAW ketika seseorang itu dikuburkan, ya, seorang itu dikuburkan, ya, setelah sempurna Nabi SAW kan mengingatkan para sahabatnya ketika kaum muslimin, ya, seorang muslim itu sudah dikubur secara sempurna. Apa ucapan Nabi kepada orang yang masih hidup di situ? Kata Nabi, istaghfiru li akhikum was'alhu as-sabat, ya, wasalu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa saudaramu ini. Ya. Dan berdoalah kepada Allah agar dia diberikan kekokohan. Kekokohan apa? Kekokohan dalam bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Karena saat ini dia sedang ditanya oleh dua malaikat tersebut. Ya, apa nama dua malaikatnya? Siapa? Munkar dan Nakir. Ya, bertanya tentang tiga perkara. Ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk, ya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu. Kalau tiga pertanyaan itu ditanyakan di dunia kepada seluruh kaum muslimin, maka anak TK pun termasuk TK Selacau sok coba tanya, pasti bisa menjawab. Kamu jelma dewasa napan orang Selacau mah pasti bisa menjawab. Tuhan siapa? Oh, pasti Allah tuh. Nabi siapa? Muhammad. Agama Islam dong. Buktinya apa? KTP Islam. Namanya Islam KTP. Gitu. Tetapi
alam kubur itu adalah natijah. Dia merupakan alam seseorang itu mendapatkan buah bagaimana sikapnya terhadap Allah, terhadap nabinya, dan terhadap agamanya. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan doa di tiap zikir pagi dengan dengan ucapan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Diucapkan 3 kali. Ya, itu kan kita mengucapkan 3 kali untuk kita terus memurojaah, mengulang-ulang dan mengingatkan kembali tentang diri kita bahwa kita harus ridho Allah sebagai pengatur hidup kita. Ya, kita harus ridho Muhammad sebagai nabi yang kita contoh, yang kita teladani dalam hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita harus ridho Islam sebagai agama kita sehingga kita siap untuk menghadirkan Islam itu dalam semua aspek kehidupan kita. Kita hadirkan Islam itu dalam ucapan kita dan perbuatan kita, bahkan dalam cara kita berpakaian. Kita berusaha untuk berpakaian yang sesuai syariat agama kita. Ya, sesuai syariat agama kita. Ya, tidak mesti maksud saya harus baju koko gitu ya. Ada sesuai syariat agama, pakaian batik pun sesuai syariat. Karena pakaian batik ini hukumnya asalnya mubah, ya kan? Karena al aslu ya fil asyai' ibahatu illa ma dalu ala tahrimiha. Ya, asal segala sesuatu itu hukum asalnya mubah kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya. Asal berpakaian ini mubah sampai ada dalil mengharamkannya. Ya, itu artinya ketika tidak ada bertentangan dengan syariat, maka itulah sesuai syariat. Ya, termasuk dalam kita berpakaian tadi. Dan kita ingin mencoba menghadirkan bahkan dalam kita berpakaian pun sesuai syariat. Kapan kemudian cara berpakaian tidak sesuai syariat? Misalnya kalau perempuan berpakaian tapi telanjang misalnya, tidak sesuai syariat. Apa maksud berpakaian tapi telanjang? Ditutup sebagian, dibuka sebagian yang lain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sinfani min ahli nar, hadis sahih riwayat Muslim. Sinfani min ahli nar, lam arahuma qaumun ma'amshiyatun ka'asnabil baqar. Ada 2 golongan manusia yang merupakan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah ya seseorang yang memegang cambuk dari ekor-ekor sapi. Ya. Para ulama mengatakan ini dikinayahkan, ini sebuah majas kiasan untuk pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhuluna jannata wa la yajidna riha fa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Sahih riwayat Muslim. Yang kedua adalah wanita yang berpakaiannya wanita yang kasiyatun ariyat, yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, ya, yang jalannya berlenggak-lenggok, mumilat, yang itu menimbulkan fitnah orang-orang yang memandangnya. Ru'usun kasmatul ba'ilah, ya, kepala mereka itu seperti punuk-punuk onta. Ya, sebagian ulama kalau kita kayak orang yang pakai konde gitu, tusuk konde, pakai konde sambungan, rambut sambungan. Ya, wanita yang seperti ini tidak akan memasuki surga, bahkan tidak akan mencium harumnya surga, walaupun ya harumnya surga itu dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Hanya sebab mereka berpakaian tapi telanjang, membuka aurat. Ya, maka bila seseorang ya ridha Islam sebagai agamanya, bahkan termasuk dalam dia berpakaian, maka Allah akan mudahkan dirinya menjawab pertanyaan 2 malaikat ya di alam kuburnya. Ya, 2 malaikat di dalam kuburnya. Seperti itu. Terlebih tentu orang-orang yang bahkan menyetorkan nyawanya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Tentu mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di alam kubur mereka. Faidah lain dari ayat tadi, isbatu na'imil qabr. Ya, sudah kita sampaikan juga, menetapkan adanya nikmat kubur. Karena Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu tidak mati tapi mereka hidup. Maksudnya hidup di alam kubur. Tentulah hidup mereka dalam kubur dalam kehidupan yang diberikan nikmat. Tidak mungkin hidupnya. Ya, dalam konteks ini Allah memuji orang-orang mati syahid ketika Allah mengatakan mereka itu hidup dalam kubur, tentu hidup dalam keadaan bergelimpang nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam kuburnya. Faedah terakhir dari tersebut, ahwalul barzakh wa alamul ghaibi ghairu ma'lumatin lana la nash'uru biha illa ma alimna Allah wa rasuluh. Faedah terakhir dari tersebut bahwasanya ahwalul barzakh, keadaan di alam barzakh ini ini adalah alam gaib. Kita tidak mengetahuinya sama sekali. Ya. Dan kita tidak bisa menyadari akan keberadaannya kecuali hanya sebatas apa yang Allah dan Rasulnya berikan ilmunya kepada kita. Ya, ambil misal. Ya. Dalam sebuah hadis cukup panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib. Ya, dari sahabat Al-Barra bin Azib. Maka diceritakan tentang saat-saat kematian atau sakratul maut dan sampai dalam kuburnya antara orang mukmin yang soleh dengan orang fasik dan kafir. Maka di saat seorang mukmin yang soleh ini wafat, turunlah beberapa malaikat dari langit. Itu tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup walaupun sedang berada di sampingnya. Mereka membawa kain kafan yang putih, bersih, harum semerbak. Ya, kemudian ya bersama mereka juga turun malaikat maut, malaikat pencabutnya nyawa yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, ya, bahwasanya qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sampaikanlah Muhammad kepada umat, kalian itu akan diwafatkan oleh malakul maut, ya, malaikat kematian. Dan kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Nah, setelah sampai di hadapan orang tersebut, maka malaikat maut, ya, menarik nyawa orang yang soleh tadi dengan pelan-pelan, tapi pasti sakit. Ya, karena Rasulullah SAW saja itu dicabut nyawanya, beliau merasakan kesakitan. Ya. Karena beliau bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya, sesuatu yang membuat kita begitu kepayahan. Ya, itu pun dialami oleh Rasulullah SAW, apalagi umatnya. Ya, dalam keadaan lembut. Ya. Lalu kemudian diucapkan kepada orang itu, ukhruji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, keluarlah engkau dan kembalilah ke pangkuan Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan teridhoi. Ya. Demikian pula malaikat-malaikat yang lain juga akan berkata, yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat, beberapa malaikat kepada, ya, orang tersebut, lalu berkata, la takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut untuk menghadapi masa yang akan datang.
setelah kematian ini. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih gelisah pada apa yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Ya. Maka setelah ruhnya dikeluarkan, ya, lalu kemudian diambil oleh malaikat tersebut yang tadi, malaikat yang lain yang membawa kain kafan yang harum bersih wangi tadi. Lalu kemudian ya dibawa ke atas, dan ditetapkan catatannya fi iliyin, ya, dalam iliyin, tempat yang tinggi. Lalu kemudian ya sampai mendekati langit, ya, dan bertemu dengan para penjaga langit, dan mereka ridho, malaikat penjaga langit berridho dengan orang ini. Kemudian ya orang ini dikembalikan ke alam kuburnya, bertemu kembali ruh dan jasadnya dalam kubur. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki yang dengan wajah seganteng-gantengnya wajah, secakep-cakepnya wajah. Kalau perempuan ya secantik-cantiknya wajah, dengan harum seharum-harumnya wangi, dengan wangi sewangi-wanginya harum. Lalu orang ini yang saleh ini dalam kuburnya bertanya, "Man anta, engkau siapa?" Maka ini orang yang berkata, "Aku adalah amalmu. Aku adalah amalanmu." Kemudian datang dua malaikat bertanya tentang 3 pertanyaan tadi. Dan orang ini Allah berikan keistiqomahan untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat tadi, ya, sebagaimana Allah telah berikan keistiqomahan orang ini di dunia karena telah menegakkan Allah sebagai Robnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Ya, lalu kemudian terdengarlah suara lagi, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Lalu kemudian abrish, ya, bentangkan untuknya kasur dari surga. Kemudian lapangkan kuburnya, terangi kuburnya sejauh mata, ya, terangi kuburnya dan luaskan kuburnya sejauh mata memandang, dan bukakan untuknya pintu surga sehingga ya angin surga itu masuk ke dalam kuburnya. Lalu orang ini berkata, "Ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat." Untuk orang yang kafir atau orang fasik tentu keadaannya sebaliknya. Ya, turun malaikat dengan membawa kain kafan yang kasar, dari bahan wol yang kasar penuh dengan duri. Ya, malaikat mencabut nyawanya dengan hentakan yang keras sambil memaki, mencela orang ini. Ya. Lalu kemudian setelah ruhnya lepas dari jasadnya dibungkus dengan ya kain wol yang kasar tersebut, ya, dan tajam-tajam, kemudian dibawa ke langit. Kemudian malaikat tidak mengizinkan pintu langit terbuka, tidak sudi untuk bertemu orang ini. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian setelah itu bertemu dengan laki-laki yang memiliki wajah seburuk wajah, memiliki bau sebau-baunya bau. Lalu orang ini berkata, "Aku adalah amalmu." Lalu kemudian datang 2 malaikat dengan 3 pertanyaan itu, ya, maka orang ini menjawab tidak tahu. Dikatakan tentang Muhammad yang disebutkan, "Bagaimana pendapatmu, ya, dengan orang ini?" Maksudnya tentang Muhammad. Maka orang menjawab, saya enggak tahu. Saya pernah dengar begitu tapi saya enggak tahu. Ini tidak peduli dengan apa? Keberadaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengetahui hakikat dan bagaimana Nabi dan seterusnya. Rasulullah SAW dalam hidupnya, ya, blank tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara faidah dari hadis tersebut adalah, ya, menjadi kewajiban bagi kita adalah untuk mempelajari bagaimana Rasulullah itu, ya, selengkapnya, ya, sehingga kita mengetahui sepak terjang beliau dalam dakwah, kita mengetahui bagaimana kehidupan beliau dalam kesehariannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21, apa kata Allah? "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik buat kalian. Siapa kalian di sini? Bagi mereka yang beriman kepada Allah, ya, yang banyak mengingat Allah, ya, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita ciri orang yang
beriman kepada Allah. Ciri orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho di hari kiamat. Ciri orang yang banyak-banyak menyebut Allah, pasti dia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Dan itu tidak akan sempurna perwujudannya kecuali kalau dia berilmu tentang Rasulullah SAW dari berbagai macam aspeknya. Mulai beliau baru bangun tidur sampai beliau tidur kembali. Bagaimana beliau dalam keluarganya, seterusnya. Ya. Dan kemudian dia coba amalkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, inilah para jamaah sekalian tentang faedah-faedah yang bisa kita petik dari satu ayat tadi tentang ya keberadaan orang-orang yang mulia, yaitu mereka yang terbunuh karena membela agama Allah, karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita dikenalkan tentang ya sekelumit tentang adanya alam kubur, ya, agar kita juga tentu mempersiapkan tentang kematian-kematian kita. Dan kita tutup dengan sebuah riwayat yang walaupun ulama ikhtalafa fihi al-ulama ya fi sihhati hadhi riwayah, ya, walaupun ulama berbeda pendapat akan keabsahan riwayat ini, tapi min jihatil makna sahih, tapi dari sisi makna bagus, ya. Lafaz berbunyi begini, ya, al-kayyis man dana nafsahu wal amala lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa yatamanni Allah al-amani. Orang yang cerdas itu, ya, orang yang cerdas itu adalah seseorang yang berusaha terus mengendalikan hawa nafsunya. Ya, yang kita tahu namanya nafsu kita ini pasti ingin kita berbuat buruk dan dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surat Yusuf Allah menceritakan bahwa nafsu kita ini ingin selalu mengajak kita untuk berbuat buruk. Itu nafsu kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang terus mengendalikan keinginan nafsunya, hawa nafsunya, dan beramal mempersiapkan kematiannya. Beramal mempersiapkan kematiannya. Dan kita tahu namanya nafsu kita itu pasti menginginkan dunia berlebih-lebihan. Itu keinginan nafsu kita. Maka bila seseorang mampu mengendalikan nafsunya dalam urusan dunianya, ya, menahan diri itu tidak berbuat maksiat dengan dunianya, lalu kemudian dihabiskan hari-hari waktu-waktunya untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala, inilah hakikatnya orang yang cerdas. Adapun orang yang al-ajiz, orang yang dungu, orang yang dangkal akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, tapi terus dia berharap semoga Allah memberikan kebaikan kepada dirinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, sambil terus dia berbuat dosa. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita mudah beramal soleh, ya, dan Allah melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk doa agar bisa beramal soleh dengan amal soleh Allah terima, dan itu kita baca di tiap zikir, ya, pagi, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian materi kita pada hari ini, ya, faedahnya memang tidak banyak, ya. Insya Allah nanti untuk pekan depan kita pindah kepada 2 ayat sekaligus, ya, Al-Baqarah 155 156, khusus membahas tentang, ya, pengujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, berupa rasalah 5 ujian yang nanti Allah berikan kepada kita dalam Al-Baqarah 155 156, yang itu akan kita kaji faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang, ya. Demikian, barangkali kalau ada pertanyaan dari masjid dulu sebelum dari studio, ya, fadhol Pak Ian. Makanya yang mati syahid itu kan di sisi Allah, ya, di apa namanya, di dalam kenikmatan, di dalam apa, di sisi Allah. Yang menjadi pertanyaan gini, bagi orang-orang yang mati syahid tapi dia tidak ikhlas, apakah dia sama? Oh ya, baik. Iya. Dalam pembahasan kita tadi, ya, tentulah orang yang Allah menyebutkan mereka yang mati, ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta menjelaskan ini tentang pentingnya peringatan untuk ikhlas, ya, dalam berperang.
Maka ayat-ayat yang menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang berperang ya di Allah Subhanahu wa taala, tentulah orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid dengan hati yang ikhlas. Sedangkan tidak ikhlas, jangankan alam kubur, di hari kiamat saja kata Nabi SAW hadis sahih riwayat Muslim, salah satu ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia yang neraka nanti pertama kali dinyalakan dengan 3 orang ini. 3 orang ini adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Kita menunjukkan bahwasanya neraka itu pertama kali dinyalakan oleh orang Muslim. Gitu. Dengan sebab mereka tidak ikhlas. Yang pertama rajul ustusyhida. Yang pertama adalah seseorang yang ingin mati syahid dan berperangnya. Fa'utiya bihi, maka orang itu didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian didatangkan kepada nikmat-nikmat, ya, fa'arafaha, maka dia mengenal nikmat-nikmat tersebut. Lalu kemudian Allah berkata kepada orang itu, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang itu berkata, qataltu fika ya Allah, aku berperang karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Ya, walakinnaka ya qutilta liyuqal jari. Tidak, engkau berperang tapi engkau ingin agar manusia memujimu, agar engkau dianggap orang yang pemberani. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan pujian itu dari manusia. Ya, maka kemudian orang itu summa umira fasuhiba ala wajhi fasum hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diperintahkan lalu kemudian diseret di atas wajahnya lalu kemudian dilemparkan ke api neraka. Jadi jangankan alam kubur, di hari kiamat saja orang-orang yang berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dimasukkan ke neraka, apalagi alam kubur. Paham? Paham enggak? Ngangguknya belum yakin nih. Jadi kalau enggak ikhlas, ya mendapatkan ancaman azab kubur. Ya, dan Nabi menyebutkan, ya, orang yang tidak ikhlas beribadah itu menjadi orang yang pertama kali neraka dinyalakan dengan bahan bakarnya mereka. Makanya mengerikan. Ya, mengerikan. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu dan membaca Quran. Maka orang itu didatangkan, lalu kemudian dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat dan dia mengakuinya. Ya, lalu kemudian Allah berkata, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan nikmat-nikmat ini? Maka orang yang berkata, ta'lamtul ilma wa qara'tu fikal Quran, aku mempelajari ilmu dan membaca Quran karenamu ya Allah. Lalu kemudian Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'lamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Quran liyuqala qari, faqad qila, akan tapi engkau mempelajari ilmu dan membaca agar engkau dikatakan orang alim, engkau baca Quran agar engkau dikatakan seorang yang pembaca Quran yang hebat, dan manusia telah memujimu dan engkau mendapatkan pujian-pujian itu sebagai orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang ahli baca Quran. Tapi bukan karena Allah kan? Tapi ingin Riya, ingin dipuji manusia, ingin dihormati manusia. Maka kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret, diperintahkan orang itu, ya, kemudian diseret atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang itu didatangkan, ya, kemudian dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat dan dia pun mengakuinya nikmat-nikmat tersebut. Lalu kemudian Allah berkata, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka orang itu berkata bahwasanya tidak ada satu jalan yang kau perintahkan aku untuk berinfak kecuali aku infakkan hartaku itu karenamu ya Allah. Maka Allah berkata, engkau dusta, kadzabta. Ya, akan tetapi engkau berinfak agar engkau dikatakan jawad, yaitu orang yang dermawan, suka memberi dan seterusnya. Faqad qila, dan manusia pun memujimu dan engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Maka kemudian orang itu diseret di atas wajahnya di atas api neraka. Jadi menunjukkan bahwasanya amalan, perhatikan oleh kita, hadis ini menggambarkan amalan-amalan hebat-hebat loh. Perang, syahid, ya kan? Baca Quran, mempelajari ilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan kalau kita bongkar.
ya, bersedekah, ya, berinfak, banyak sekali keutamaan dan pahala-pahalanya. Ini 3 amalan besar yang hebat-hebat, tapi hanya dengan satu sebab. Apa? Amalannya agar dia dipuji oleh manusia. Riya. Ingin menampakkan amalannya mungkin dengan ucapan atau perbuatan, ya, agar manusia memujinya. Maka itu semua menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka, dan tentu yang terdekat terancam dia dengan adab kubur. Terancam dia dengan adab kubur. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, kita ini memang nggak bisa main-main dengan ibadah kita. Nah, ada faedah lain dari pembahasan kita, ya. Kalau orang yang rajin sholat, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin beribadah, ya, dihadapkan kepada mereka ancaman-ancaman neraka, tidak aman mereka, ya kan? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tara sholat? Bagaimana kok mereka bisa berasa aman dengan adab neraka? Kan kadang-kadang kita suka, ya mungkin karena mereka jahil sih ya, tidak tahu ya. Kita ini kadang-kadang kan takut ya. Ya Allah, kita ini sudah sholat, mungkinkah sholat kita bisa menyelamatkan kita dari adab gitu. Kita sudah berusaha untuk baca Quran, kita berusaha untuk berzikir, kita sudah berusaha untuk bersedekah, silaturahim, bakti sama orang tua, semua amal soleh kita lakukan. Terus kita khawatir, ya Allah, mungkinkah amalan-amalan ini dapat menyelamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Lalu kemudian sementara kadang-kadang kita lihat ada orang-orang berbuat maksiat kok kayaknya pede gitu dengan maksiatnya gitu kan. Kayaknya nggak ada gambaran takutnya mereka dengan adab kubur, takutnya mereka dengan neraka. Kadang-kadang suka aneh itu. Kok kayaknya berbuat maksiatnya kok happy aja gitu ya. Senang gitu kayak buat maksiat itu. Bangga bahkan. Ya seperti itulah keadaannya. Ya, seperti itulah keadaannya. Ya, ada lagi dari masjid? Ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ketika yang meninggal memasuki alam barzah, apakah amalan itu langsung dihisab? Kalender 5. Orang yang masuk alam barzah, apakah amalannya? Dihisab. Apa dihisab sehingga orang yang dihisabnya maksudnya disedot, maksudnya dihisab, ya. Disedot, dihisab, hisab pakai B, dihisab, oke. Sehingga orang yang beramal soleh atau orang soleh bisa mendapatkan nikmat kubur sampai hari berbangkit. Tayyib. Atau sebaliknya, orang yang fajir apakah akan mendapatkan ajab seterusnya sampai hari berbangkit? Demikian. Tayyib. Oke. Ya, dari pertanyaan tadi sebenarnya kita harus kategorikan 3 keadaan manusia. Yang pertama, ya, amalan solehnya lebih banyak daripada amalan dosanya. Yang kedua, ya, orang yang amalan dosanya lebih banyak daripada amalan baiknya. Yang ketiga, orang yang tidak punya amalan sama sekali karena kekafirannya. Ya, baik kafir dari asal sampai mati atau dia murtad dari agamanya. Maka untuk orang kafir jelas kita sudah tahu pasti mereka mendapatkan adab kubur. Ya, orang yang kebaikannya lebih banyak, ya pasti dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, nah pertanyaannya dengan orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya, nah pertanyaannya tadi apakah ada penghisaban? Ya, kalau kita lihat adanya nikmat dalam kubur, ya walaupun kita tidak mendapatkan proses hisab penghitungan, tetapi pasti terjadi. Dan pengertian begini, bahwa Allah pasti sudah tahu ya apa kedudukan mereka dalam kubur. Karena Allah Maha tahu tentang perbuatan manusia di alam dunianya, kan seperti itu. Ya. Dan itu kita tidak mendapatkan keterangan proses-proses penghisaban ada atau tidak, ya. Tapi bahwasanya ya pertanyaan 2 malaikat itu
pertanyaan dua malaikat tadi itu menjadi salah satu instrumen penilaian. Ketika mereka bisa menjawab, mereka dapat nikmat kubur. Ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka mendapatkan adab kubur. Nah, semacam itu yang kita sebatas kita ketahui. Ini bagi yang bertanya kita kasih hadiah kalender ya Pak Ian. Bagi yang bertanya ya. Kalau bertanya dari lewat studio ya nggak dapat. Ya kebal. Ya. Nih. Ya kita punya 5 kalender ini sudah 2 kita bagikan. Bagi yang bertanya kita kasih kalender. Ya jadi riwayat bahwa adanya penghisaban kita belum tahu, ya, tetapi bahwasanya adanya pertanyaan itu menjadi salah satu instrumen penilaian buat mereka. Nah, apakah kemudian seorang mukmin yang dosanya lebih banyak, ya, dosa lebih banyak daripada daripada amal solehnya, dia mendapatkan adab kubur? Apakah adab kubur itu terus berlangsung sampai hari kiamat? Ya, Allahu a'lam bisawab. Hanya saja begini. Saya pernah membaca sebuah buku yaitu Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, berdalil dengan innal hasanatu yusibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Dan kita tahu seorang mukmin dia diadab kubur karena dosanya. Betul kan? Ada pahalanya tapi dosa lebih banyak. Nah, pertanyaannya, ya, mungkinkah? Mungkin tidak. Ya, dosanya itu bisa berkurang. Mungkin nggak? Bisa? Dengan cara apa? Oh iya. Iya baik. Kalau amalan orang itu sudah, ini kan putus sudah. Maka berkurang dosanya dengan tadi dihukum. Benar kan? Betul kan? Berkurang dong. Karena adab alam kubur itu mengurangi dosanya. Betul nggak? Yang kedua, kita tahu hadis Nabi SAW. Idza matal insanu inqata'a illa min salas. Jika seorang itu wafat, putus amalan kecuali 3 amalan. Ya, sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak soleh mendoakannya. Maka ketika dia meninggal, ya, andai seorang muslim itu dia diadab dalam kuburnya karena dosa lebih banyak daripada pahalanya. Ya, dan itu berbeda-beda kan besarnya dosa setiap muslim dengan muslim yang lain kan beda-beda. Maka itu menjadi berkurang dengan apa? 3 amalan itu kalau pernah dia lakukan di dunia. Dia punya anak soleh, maka dia mendapatkan pahala dalam kuburnya. Pahala itu mengurangi dosa. Itu otomatis mengurangi masa hukumannya kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih penjelasan dari Syekh Fauzan yang pernah saya ketahui. Jadi itu mengotomatiskan kita bahwa enggak abadi gitu hukuman di hari kiamat. Ya. Lalu bagaimana kok 3 amal dulu itu dia enggak punya sama sekali? Ya apakah terus selamanya? Allahu a'lam bisawab. Allahu a'lam bisawab. Ini saya karena ini gaib kita enggak tahu ya. Tapi kalau ada dalil ya kita pakai dalil yang seperti itu. Ya oleh karenanya para jamaah sekalian, bila kita mengetahui bahwa kita sangat butuh amal kita terus bertambah disebut dengan namanya apa? Umur yang kedua. Ya, umur kita yang kedua, hidup kita yang kedua kali. Apa itu? Yaitu lakukanlah 3 amalan tadi. Ya, sedekah jariyah, ya, ilmu manfaat yang kita ajarkan, yang ketiga punya anak soleh. Kenapa? Karena ini merupakan kehidupan kita yang kedua. Buktinya ketika kita dalam kubur, pahala kita terus mengalir. Maka mumpung masih hidup, yang punya harta, gitu kan, nggak punya ilmu, tuh diajarin, ya. Maka pilihannya 2, harta jadikan sedekah jariyah, ya. Nu pesantren tuh sedang ngebangun tuh, ya kan. Kemudian didik anak menjadi anak yang soleh, didik anak jadi anak yang soleh. Jadi kalau kita punya anak tuh, ya, niatkan agar jadi anak soleh. Mau dia sekolahnya tinggi ataupun sekolahnya lebih tinggi gitu. Gitu. Atau yang biasa-biasa gitu. Kenapa? Karena ini merupakan kehidupan kita yang kedua. Kita dalam kubur, pahala terus mengalir. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu ibu-ibu ada pertanyaan dari kertas atau gimana? Enggak ada.
Oh ini ada, oh ini dapat datang. Nah itu, ini yang bertanya kasih kalender dulu nih. Nih yang bertanya nih ada dapat kalender. Ya ini kalendernya sih dari ini. Pertanyaannya Assalamualaikum. Ya itu kalendernya silakan Bu ya yang bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan melakukan kebidahan kelak di akhirat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya begini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Itisam menyatakan bahwa bid'ah itu ya aqsam. Bid'ah itu terdiri dari beberapa kategori. Ada bid'ah yang ya bid'atun kufriyatun. Bid'ah yang memang dapat mengeluarkannya dari agama, yang hukumnya kafir. Misalnya bid'ah dalam masalah akidah. Ya. Seperti bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ahnya Jahmiyah yang menolak Allah memiliki nama dan sifat. Ya, maka kebidahan ini mengeluarkannya dari Islam. Ya, mengeluarkannya dari Islam. Ya, nah tentulah ya ketika dia karena dia keluar dari Islam otomatis mendapatkan adab kubur dan adab di akhirat. Ada lagi bid'ah yang dikategorikan sebagai dosa besar, ada lagi bid'ah dikatakan sebagai dosa kecil, bagian dari maksiat-maksiat. Ya, dan saya tidak bisa memberikan contoh-contohnya. Maka bila seseorang itu Muslim tidak melakukan bid'ah yang mengeluarkannya dari agama, ya, maka bid'ah-bid'ah yang dia lakukan berarti dihukumi dosa. Dan dosanya bisa dikategorikan bid'ah sebagai dosa kecil ataupun biasa sebagai dosa besar. Maka apakah kita memastikan bahwa pelaku bid'ah masuk neraka? Belum tentu, nggak bisa. Kenapa? Karena bila ini merupakan kumpulan dosa, nanti kan dia dihitung ada nggak amal kebaikannya di bidang yang lain. Misalnya dia bakti sama orang tua, merawat orang tuanya lagi sakit. Itu berpahala tidak? Berpahala. Mungkin dia pelaku bid'ah. Yang kebid'ahnya tidak mengeluarkannya dari agama. Dia melakukan dosa. Ya, tapi ternyata dia punya pahala. Dia rajin sedekah. Ya, dan dia sembunyikan sedekahnya. Dia bakti sama orang tua dengan rela untuk merawat orang tuanya. Pahalanya juga numpuk. Maka kita kembalikan semua kepada Allah untuk menghisabnya. Untuk menghisabnya. Ya, hanya saja memang ya ancaman-ancaman pelaku bid'ah ini memang mengerikan. Ya, agar orang-orang itu ya tidak meremehkan perkara bid'ah. Ya, karena ketika dia diancam dengan neraka, maka sebenarnya perbuatan bid'ah itu masuk dalam kategori secara umum dia perbuatan dosa besar secara umum. Sehingga seseorang yang kemudian terus melestarikan kebid'ahannya, dia khawatirkan pahala yang dikumpulkan dari amalan yang lain sesuai sunnah itu terambil karena dosa bid'ah yang masih dia kerjakan. Makanya berbahaya. Cuman kita memastikan bahwa dia pasti masuk neraka ini nggak boleh. Ya, selama kebid'ahnya tidak kebid'ahan yang mengeluarkan dari agama, maka kita tidak boleh sampai bahkan mengkafir-kafirkan mereka. Makanya Ahlussunnah itu termasuk orang yang sangat hati-hati dalam menghukumi kafir dan tidak. Mengkafir-kafirkan orang itu bukan perkara mudah. Karena kata Nabi SAW, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma." Sahih Bukhari Muslim. Jika seseorang itu mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan itu bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Bila yang dituduh kafir, ya betul kafir, betul jatuh kafir. Bila tidak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Lalu kita lihat orang-orang yang memahami hadis yang detail, pasti dia tidak akan mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang masih dalam penampakan zahirnya masih seorang muslim. Allah a'lam bishawab. Dari studio ada pertanyaan? Baik, syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah seorang anak berkewajiban mengganti ibadah orang tuanya yang sudah pikun, tidak ingat sholat? Ustaz, silakan. Iya, Masya Allah ya. Jadi orang pikun itu pada hakikatnya mereka yang sudah tidak terkena lagi kewajiban. Kan karena
kewajiban agama ini diantaranya adalah dia berakal. Berakal. Pikun itu sudah kehilangan akal, maka tidak terkena kewajiban. Sehingga anaknya pun atau saudaranya pun tidak punya kewajiban untuk mengganti sholat orang tuanya yang pikun. Ya seperti itu. Maka dia dihisab tentu ketika dia dulu ingat. Ya ini hampir sama dengan kehilangan akal pada orang yang majnun, ya, pada orang yang gila, termasuk juga pada orang yang pingsan. Ya, nah termasuk yang pikun, yang dia sudah tidak ingat sama sekali, bahkan namanya saja mungkin dia sudah lupa, tempat tinggalnya dia sudah nggak tahu, orang sekelilingnya dia mungkin nggak kenal gitu kan, seperti itu. Maka dia sudah selesai. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada mengganti kewajiban sholat kepada orang tua yang sudah pikun. Tapi kalau kita mengarahkan boleh. Ya semampu yang bisa kita arahkan. Ya seperti itu. Dari masjid ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau kita beramal karena kita ingin ke surga atau kita takut ke neraka? Apakah ini termasuk karena Allah atau bagaimana? Ya, taib. Ya, apa hukumnya atau apakah dianggap ikhlas atau tidak kita beramal karena ingin dapat balasan? Ya kan? Balasannya ya berupa masuk surga dan selamat dari neraka. Apakah itu mengganggu keikhlasan? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Mengapa? Karena kalau itu mengganggu keikhlasan, batal tuh semua ayat yang menganjurkan untuk cari surga, semua hadis yang menganjurkan untuk cari surga. Coba sekarang kita lihat, Nabi bersabda, ya, dalam hadis sahih, ya, idza salahalukum al-jannah fas'alul firdaus fa inna 'alal jannah yaumal qiyamah. Jika salah seorang dari kalian ingin meminta surga, minta surga Firdaus. Karena dia surga yang paling tinggi di hari kiamat. Itu Rasulullah menyuruh kita cari surga itu. Nah, Rasul suruh kita cari surga, tapi kita tidak boleh beramal untuk cari surga. Atau kontradiksi atau mana Rasulullah suruh cari surga, orang tak boleh niat cari surga. Kenapa Rasulullah suruh perintahkan cari surga? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya, 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal u'idat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita cari surga. Ya, kemudian Allah juga berkata, tilkal jannatul lati uristum bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah kami wariskan, siapkan untuk kalian karena apa yang kalian amalkan. Allah mengiming-imingi dengan ayat berupa surga. Rasul mengimini untuk mencari surga. Lalu kemudian kita mengatakan kita tidak boleh cari surga niatnya. Gitu kan? Kemudian juga Rasul bersabda, ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya, selamatkan kalian dari azab neraka walau bersedekah dengan apa? Sepotong kurma. Rasul nyuruh kita beramal agar selamat dari neraka. Lalu kemudian kita tidak boleh berniat untuk selamat dari neraka. Lalu dikemanakan ayat dan hadis yang seperti itu? Ya, maka kita mengatakan, ya, itu sama sekali tidak mengganggu keikhlasan. Ya, tidak mengganggu keikhlasan. Mengapa? Karena yang nyuruh kita cari surga siapa? Allah. Yang nyuruh kita takut dari neraka siapa? Karena Allah lah juga. Jadi kenapa pengen surga? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa takut dari neraka? Karena Allah yang nyuruh kita takut. Lah, kan karena Allah. Itu ikhlas bukan? Ikhlas dong. Kan karena Allah kan? Gitu. Maka begini, ya, kita melakukan ibadah ikhlas karena Allah dan tidak merusak keikhlasan kita bila pahalanya ingin surga, selamat dan neraka. Yang salah adalah tidak karena Allah, ya, dan ingin cari dunia, atau karena Allah tapi balasannya dunia. Maka keikhlasannya itu terganggu dengan niatnya ingin cari dunia. Maka kan dapat ancaman-ancaman, kita dapat ayat mengancam tentang bahayanya beramal karena dunia. Dan dalam kitab Tauhid itu dibahas satu bab khusus setelah membahas masalah riya. Ya, bab khusus namanya iradatul insan amaluhu ad-dunya. Keinginan seorang dalam beramal soleh karena ingin cari dunia. Dimasukkan dalam pembahasan akidah.
Makanya ini ya tidak boleh kita niatkan untuk cari dunia, niatkan dunia kita untuk cari akhirat. Sekarang boleh nggak ya kita kerja di lembaga dakwah pengen dapat gaji, boleh nggak? Kan digaji. Oh coba boleh. Kalau tujuan kita dapat gaji untuk menguatkan ibadah kita, untuk menguatkan dakwah kita. Karena kita berdakwah agar agama Allah menjadi yang mulia. Maka ini sebagai alat saja, sarana saja. Tapi kok jadi tujuan, ini nggak benar. Ini nggak benar. Kalau dunia sudah menjadi tujuan, maka ini sudah menjadi sebuah kekeliruan. Tapi mencari dunia agar menguatkan kita cari akhirat, maka boleh. Maka boleh seperti itu. Ya, silakan. Ini apa? Selain Pak Yan, ada lagi yang bertanya? Taruh Pak Yan. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ada firman Allah yang berbunyi bahwa ucapannya itu tidak berdasarkan dorongan hawa nafsunya, namun ucapannya itu adalah wahyu yang disampaikan. Iya, ucapan Nabi ya. Surah An-Najm ayat kedua-tiga. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apakah hanya terkait firman atau Al-Quran saja, atau termasuk sabda-sabda yang terdapat pada hadis-hadis? Termasuk sabda yang terdapat pada hadis-hadis yang sahih itu. Oh iya, baik. Apakah termasuk wahyu juga? Iya, baik. Ya, baik. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk. Ada wahyu dari Allah yang itu ya dijadikan ucapan baku yang disebut Al-Quran. Ada wahyu Allah kepada SAW itu dibahasakannya oleh Rasul, namanya hadis. Jadi ucapan Nabi itu wahyu Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Nah, ada lagi wahyu dari Allah, itu redaksinya dari Allah dan itu Nabi tidak boleh ganggu gugat. Namanya Al-Quranul Karim. Ya. Namun apakah setiap yang Nabi ucapkan itu pasti wahyu? Ada unsur manusianya? Jawabannya ada. Ada. Tapi itu pun ya sebatas kalau yang pada kasus-kasus yang Nabi mengatakan ini bukan wahyu gitu. Ini istilah saya sebagai manusia. Ya, dan itu bisa kita tahu dari kita mempelajari riwayat hadis. Contoh misalnya, suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara menyilangkan kurma, gitu kan? Nabi mengatakan begini, gitu. Dipraktekkan, sahabat mengira ini wahyu, gitu kan? Ternyata gagal. Maka dia mengatakan apa kepada sahabat ini? Antum a'lamu bisyu'un di duniaku. Kalian itu lebih paham dengan urusan dunia kalian. Gitu. Maka Nabi mengatakan bahwa ini adalah ijtihad saya sebagai manusia, bukan wahyu dari Allah sebagai Rasul. Nah, kita pun bisa mengetahui itu bahwa ini ucapan beliau sebagai manusia, juga dari perkataan beliau yang mengkategorikannya. Kalau beliau tidak mengkategorikannya, maka secara hukum asal dia adalah wahyu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita membedakannya ini wahyu atau bukan, tentu juga kita harus belajar riwayat-riwayat hadis. Betul pasti kalau hadisnya dari Nabi pasti itu wahyu. Kalau kategorinya wahyu. Dan kalau itu ijtihad beliau, kita pun juga tahu ada hadis yang menerangkan ini adalah ijtihad beliau, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit jumlahnya. Sisanya muridnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh seperti ketika Nabi bermuka masam, Nabi kan pernah melakukan satu kesalahan. Ketika datang sahabat, ya Nabi sedang mencoba untuk merayu tokoh-tokoh besar orang Quraisy. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta. Gitu kan? Ingin bertanya. Nabi bermuka masam. Ya, seolah merasa ini tuh nggak ganggu gitu. Nabi bermuka masam tentu menurut kita wajar, ini penting ini. Ini sahabat kan udah gampang. Ini kan tokoh-tokoh, ini harapannya Islam gitu kan. Tapi Allah tegur Nabi gitu. Berarti Nabi berbuka masa bukan wahyu. Allah tegur itu. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Kan?
Dia Muhammad berbuka masam gitu. Sehingga ketika dia berpaling ketika ada orang buta bertanya pada dirinya seperti itu. Jadi kita pun bisa merinci mana yang bukan wahyu, mana yang bukan. Ya, dari hadis Nabi juga tentang Nabi SAW. Kalau itu pun juga dikategorikan, dijelaskan baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun dari ucapan Nabi SAW sendiri seperti itu. Allah a'lam bishawab. Dan itu sedikit jumlahnya. Syukran Pak Ustaz. Ya, afwan khair. Oh, ada ini misalnya tujuannya ada keuntungan dunia di situ misalnya. Tapi itu bisa contohnya tadi ibadah haji misalnya. Apa contohnya apa? Contoh. Kerja. Dagang misalnya. Apakah itu dia hubud dunia, sejauh mana itu hubud dunia atau tidak? Ya, yang pertama, ya niat. Itu penting. Ya, bila seseorang niat dia bekerja, ya, satu untuk mencari pahala karena besarnya pahala bekerja. Ya, karena besarnya pahala mencari nafkah misalnya. Itu kan pahalanya gede itu cari nafkah tuh. Dan dia takut dosa kalau dia nggak cari nafkah, karena Nabi menyebutkan kafa ibnu isman ayadhayya ma yakut, ya. Seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dia sia-sia karena dosa kalau nggak kerja. Ya, dan dia bekerja juga ingin cari pahala yang besar dari mencari nafkah. Ya, dan dia berusaha untuk kerja yang halal. Ya, kemudian setelah itu ya dia aman dalam pekerjaannya karena dia tahu aman ini melahirkan barokah dan pahala. Dan tidak mengganggu sholatnya, merupakan kewajiban yang lain dari kewajiban yang mencari nafkah, maka itu sama sekali tidak hubud dunia. Buktinya dulu para sahabat sebelum masuk Islam itu kan banyak jadi pedagang tuh. Ketika mereka masuk Islam, apakah tiba-tiba jadi marbot masjid? Tiba-tiba jadi ustadz semua gitu? Kan enggak. Utsman, ya, sebelum masuk Islam pedagang handal, ketika menjadi muslim tetap menjadi pedagang, tidak menjadi penganggur, lalu kemudian banyak nongkrong di masjid, dikir, ayo untuk tetap menjadi pedagang. Sahabat yang nelayan tetap menelayan, sahabat yang petani tetap bercocok tanam, tidak meninggalkan dunia mereka. Tidak meninggalkan dunia mereka. Ya. Oleh karena itu saya memberikan nasihat buat kita semua, ya. Bila kita ingin mencontoh Nabi dan para sahabat, maka contoh secara total. Para sahabat orang-orang yang peduli dengan agama mereka, tapi mereka total pedulinya total gitu. Buktinya Pak, cari nafkah bagian dari agama, tidak dipisahkan. Karena niatnya bahwa cari nafkah ini pahalanya gede gitu. Maka mereka juga bersemangat untuk cari nafkah, untuk bekerja. Dan itu tidak hubud dunia sama sekali. Artinya apa yang memisahkan kita hubud atau tidak? Pertama niat. Niat bahwa kita cari nafkah ini adalah ibadah. Yang kedua, mencari pekerjaan yang halal. Yang ketiga, kita lakukan dengan penuh amanah. Ya, dan yang keempat, tidak mengganggu kewajiban yang lain seperti misalnya salat. Ya, ketika Allah memanggil untuk salat, maka dia tinggalkan ya ibadah yang satu ini berpindah kepada ibadah yang lain. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.